benarkah eh, gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Kecuali gerakannya jelas sudah mengarah kepada hal yang dikhawatirkan mengganggu, saya kira itu harus ditangkap. Ya, silakan organisasinya dilarang. Kan sama juga dengan HTI, dengan FPI. Oke ya, kalau memang itu dianggap salah. Tapi kemudian menangkap orangnya di festivalisasi, seakan-akan ini membahayakan negara dan bangsa. Kita lihat aja orang yang ditangkap sudah sangat tua seperti itu. Tengok gedungnya seperti itu. Jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya. Uangnya cuma 2,4 miliar. Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Pertanyaannya nih, yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? Kaitannya dengan terorisme? Siapa bilang? Itu tadi Islamofobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebagian dari panjenengan mungkin sudah melihat video ini, atau ada juga yang belum. Pertama adalah siapa orang ini? Ini bukan orang sembarangan ya yang tadi ngomong. Ini elit partai politik, Partai Gerindra, bukan pengurus biasa, tapi ini elit partai, pengurus DPP Partai Gerindra di jajaran Wakil Ketua Dewan Eksekutif. Masuk ke substruktur dari Mahkamah Partai, di elit politik. Mahkamah Partai kalau saya baca tadi strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif. Muhammad Syafi'i ini masuk ke jajaran Dewan Eksekutif, Wakil Ketua. Satu yang kedua, tidak hanya menjadi pengurus DPP Partai Gerindra, dia juga anggota DPR RI dari Gerindra, dari Sumatera Utara. Sudah 2 periode ini. Jadi ini adalah periode yang kedua menjadi anggota DPR RI, duduk di Komisi 3. Komisi 3 adalah komisi yang membidangi tentang hukum, HAM, dan keamanan. Dan kalau ingin tahu, dialah Ketua Pansus RUU Terorisme pada tahun 2016 yang lalu. Bukan main-main dia. Nah, sekarang kita bisa berpikir, bisa menjawab mengapa undang-undang terorisme hari ini tidak mampu mengatasi, tidak mampu menangkap orang-orang berfaham khilafah transnasional. Karena orang-orang seperti inilah yang membuat undang-undangnya. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Dari ketua pansus seperti ini, alih-alih bagaimana membuat undang-undang untuk menghadang laju orang-orang yang radikal, orang-orang yang ingin menggelorakan khilafah, tetapi justru sebaliknya. Dari apa yang dia sampaikan tadi, justru mendukung apa gerakan khilafah itu. Dia mengatakan khilafah tidak berbahaya. Khilafah adalah ingin menekan syariat Islam. Ini jawaban yang membodohi kita semua. Semua orang tahu yang namanya khilafah adalah sistem pemerintahan. Orang yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah berarti ingin menegakkan sistem pemerintahan Islam di tanah air ini. Ingin merubah NKRI menjadi khilafah. Artinya sama dengan ingin memberontak, membuhot kepada negara ini. Oke, jadi ini jawabannya. Mengapa undang-undang terorisme kita lumpuh dan tidak berdaya menghadapi kelompok-kelompok khilafah? Karena yang membuat undang-undang adalah orang-orang semacam ini. Muhammad Syafi'i ini bukan kali ini saja membuat kontroversi dan pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan pemberantasan radikalisme, pemberantasan paham khilafahisme. Dalam rekam jejaknya, M. Syafi'i ini, kalau pernah mendengar
pada saat rapat paripurna anggota DPR MPR beberapa tahun yang lalu, ada orang yang membacakan doa di hadapan Presiden Jokowi. Doanya menyinggung, mengkritik Presiden Jokowi. Ya, inilah orangnya. Viral video itu. Inilah orangnya yang membaca doa itu. Dia juga terang-terangan berkontroversi dengan Bobi Nasution, mantunya Pak Jokowi di Medan. Sekitar setahunan yang lalu, dia mengatakan Bobi Nasution sebagai wali kota pembohong terkait dengan pemecatan kepala dinas kesehatan. Bahkan lebih ekstrim, dia menuduh wali kota Medan ini sebagai orang yang menyebabkan tumbuh suburnya COVID-19 di sana dengan kegiatan kampanye itu. Dia juga sama mirip suaranya kayak Fadlizon, rekan separtainya, yakni menyalahkan Densus 88, termasuk ketika Densus 88 menembak seorang dokter di Sukoharjo. Pada kasus penembakan seorang dokter di Sukoharjo beberapa hari yang lalu oleh Densus 88, Muhammad Syafi'i menilai Densus 88 telah melakukan kesalahan prosedur. Ya, jadi bukan hanya kali ini sikap pembelaannya terhadap kelompok khilafah ini. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian Fadlizon juga bersuara lantang mengecam Densus, menolak pembubaran HTFPI dulu, menjadi bisa kita pahami, menjadi bisa kita maklumi, karena memang tidak hanya dia di dalam partai itu yang suaranya pro dengan gerakan khilafah ini. Ya, Fadlizon dulu termasuk yang membela ketika FPI dan HTI dibubarkan. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan, khususnya untuk Pak Prabowo Subianto, kalau panjenengan masih memiliki elit-elit partai begini, maka menurut saya jangan berharap bisa memenangkan kontestasi pemilihan presiden di 2024, Pak Prabowo. Karena Anda terbukti memelihara pengurus-pengurus partai di tingkat elit yang semacam ini, yang tidak sejalan dengan aparat kepolisian di dalam memberantas, menangani kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Anda selama ini tidak pernah bersuara boro-boro menegur atau bahkan memberikan sanksi atau memecat mereka sebagai bukti bahwa Anda betul-betul seorang patriot, pembela bangsa dan negara ini. Kalau ini terus-terusan, saya kira akan sangat sulit Pak Prabowo Anda bisa memenangkan pilihan presiden. Anda akan dinilai sebagai pemimpin yang main mata, yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok khilafahisme ini. Padahal kita tahu semua BNPT telah memberikan penjelasan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin dan kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah adalah kelompok-kelompok radikal yang ingin meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tahap ini, saat ini, masih dalam gagasan, masih dalam ide, tapi sudah ide dan gagasannya itu sudah berwujud organisasi, sudah memiliki cabang-cabang di sejumlah wilayah. Dan tentu saja saya sepakat dengan aparat keamanan. Mencegah adalah lebih baik daripada harus mengobati, daripada negara hancur seperti di Suriah, seperti di Afghanistan. Percuma, terlambat, negara sudah hancur baru bergerak. Maka mencegah adalah lebih baik. Menangkap para pelaku khilafahisme, orang-orang yang ingin menegakkan khilafah hari ini adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan merah putih yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.